Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini Nova akan menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, karena Nova tidak mempunyai aplikasinya, jadi Nova menggunakan online, yaitu kita membuka Google Chrome yang terlebih dahulu, lalu kita klik GeoGebra. Klasik. Lalu tampilan seperti ini, kita klik yang GeoGebra Klasik. Nah, tampilannya akan seperti ini, dimana di sini ada panah itu untuk petunjuk kita. Lalu di sini ada keyboard sama seperti Desmos, aplikasi Desmos di video sebelumnya. Lalu di sini ada tools-toolsnya, di sini ada titik, ada garis juga, ada polygon, di sini ada lingkaran, di sini ada elips, ada sudut, ada refleksi, ada misalkan tampilan perbesar perkecil. Nah, di sini juga ada perbesar dan perkecil. Lalu di sini juga ada pengaturan. Titik 3 juga ada tampilan grafik 3 dimensinya, bukan hanya grafik 2 dimensi. Di sini kita untuk memasukkan nilai fungsinya. Lalu sebelah kanan ini adalah koordinat kartesiusnya, teman-teman, bidang kartesiusnya. Nah, yang pertama kita titik baru. Kita bisa klik titik baru. Di sini juga ada panduannya, titik baru, klik pada tampilan grafik atau garis, fungsi atau kurva. Kita bisa klik di sini. Bisa membuat titik A, lalu di sini juga bisa membuat titik B. Lalu ada juga titik pada objek, gunakan atau lepaskan titik. Lalu ada potongan 2 objek, ada titik tengah atau pusat, ada bilangan kompleks, ekstremum, broad, tergantung apa yang mau kita cari ya teman-teman. Nah, kita mau mencari titik tengah atau pusat, pilih 2 titik atau ruas garis lingkaran atau koni. Nah, bisa 1, 2. Nah, titik pusatnya ada di sini ya teman-teman. Di sini juga sudah ada nilainya langsung. Di titik A itu nilainya itu negatif 3 dan 2,2. Lalu di B itu 3,2. Nah, titik tengahnya itu, titik pusatnya itu 0,2. Nah, lalu di sini juga kita perpotongan 2 objek, pilih 2 objek atau klik langsung pada perpotongannya, misalkan ini ya. Ini dulu, ini dan ini, lalu kita membuat titik sini dan di sini. Lalu kita buat garis lagi, dan luas garis antara 2 titik, pilih 2 titik D dan E. Lalu kita taruh 2 objek, 1 dan 2. Nah, titik perpotongannya itu ada di F. Nah, nilainya itu 0,9 dan 0,2. Lalu di sini juga ada garis melalui 2 titik, 1 dan 2. Nah, kalau ini ada garisnya itu ada batasnya di D dan E, A dan B. Nah, kalau garis ini tuh garis yang ada titik tuh garisnya tetap terbatas, tapi bisa kita batasi, yaitu di negatif 5 dan negatif 1.
Lalu ada juga ruas garis dengan panjang tetap. Pilih titik dan masukkan panjang ruas garis. Panjangnya misalkan 4. Nah, jadi bisa kita tentukan panjangnya ya teman-teman. Yang ini dari A ke B 4, dari B ke C itu 6. Lalu di sini juga ada sinar melalui 2 titik. Jadi garisnya ini yang panjang ke depan, belakangnya dia nggak panjang. Dinamakan dengan garis sinar 2 titik. Lalu ada juga garis jamak antara 2 titik. Ini garisnya yang dari F ke G, dari G ke H, dari H ke I. Nah, kita bisa membuat lagi. Ini bisa kita samakan oleh teman-teman dan nilainya juga sudah ada. Nah, lalu di sini ada vektor di antara 2 titik. Misalkan titik A sampai ke titik B. Ingat ya teman-teman, vektor itu ada tanda panahnya karena dia memiliki arah dan tujuan dan nilai. Di sini ada vektor yang terpilih titik awal vektor. Dari sini sampai sini. Ini juga nilainya karena translasinya ada dulu, karena vektor utamanya dari A ke A. Lalu di sini ada garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus, garis bagi sudut, garis singgung, garis polar atau diameter, cocokan garis terbalik atau lokus. Di sini ada garis tegak lurus, pilih titik dan garis tegak lurus. Titik dan garis tegak lurusnya. Nah, jadi kita bisa menentukan garis tegak lurus ke arah X. Jadi yang pertama kita bikin garisnya dulu, lalu kita bikin titiknya, lalu kita klik tools yang garis tegak lurus. Nah, ini garis sejajar, biasanya tuh pilih titik dan garis sejajar. Titik dan garis sejajar. Kita bikin garisnya dulu ya teman-teman. Kita pilih titik dan garis. Kita pilih garisnya. Kita pilih titik dan kita pilih garisnya. Nah, jadi garisnya sama ya teman-teman. Cara membuat garis sejajar juga sama, kita membuat garisnya dulu, lalu membuat titiknya. Jadi nanti
kita klik yang tools garis sejajar. Nanti garisnya itu sejajar dengan garis yang pertama kita buat. Nilainya juga sudah ada di nilai fungsi. Lalu di sini ada garis tegak lurus, garis bagi sudut, garis singgung. Nah, kita di sini ada poligon. Poligon itu misalkan sini tarik ke sini, lalu kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Nah, kita membentuk segitiga. Poligon dari A, B, C itu 3, B, C, T, L 1. Nah, di sini juga sudah nilainya, lalu kita segi beraturan. Nah, hanya memasukkan 2 titik, jadi segi beraturan sudah ada. Terus di sini ada lengkap. Pilih semua titik sudut, kemudian klik titik sudut di awal lagi, atau hanya klik pada suatu poligon. Oh, jadi ini kita bisa membangun. Kita bisa membuat poligon yang awal. Poligonnya tidak beraturan dan kawan-kawan. Lalu ada poligon vektor. Nah, pilih semua titik sudut, kemudian klik pada sudut awal lagi. Nah, ini vektornya I, J, H. Ini juga sudah ada. Lalu di sini ada bagian lingkaran. Lingkaran dengan titik pusat melalui titik. Lingkaran dengan pusat dan jari-jari, ada jangkal, lingkaran melalui 3 titik, setengah lingkaran melalui titik, ada busur sikular dengan pusat melalui titik, ada juga busur melalui 3 titik, sektor sikular dengan pusat melalui titik, ada sektor melalui 3 titik. Nah, kita membuat lingkaran. Pertama kita klik, lalu kita tarik, kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Misalkan kita membuat lingkaran kecil, atau lingkaran sedang, atau lingkaran besar. Nah, setelah itu kita klik lagi. Nah, ini titik pusatnya. Ini garisnya. Nah, kemudian di sini ada Nah, sini ada lingkaran dengan titik pusat dan jari-jari. Dari titik pusat dan masukkan jari-jari. Jari-jarinya misalkan oke. Ini jari-jarinya ya teman-teman. Di sini ada jangkau. Pilih ruas garis atau 2 titik untuk jari-jari lalu titik pusat. Terusan menentukan jangkau. Lalu di sini juga ada lingkaran melalui 3 titik. Pilih 3 titik pada lingkaran. Nah, di A, B, dan C. Kita menentukan poligon atau pusatnya. Nah, titik pusat ini kembali.
kita juga tengah lingkaran melalui 2 titik. Pilih 2 titik tujuh. Setengah lingkaran ya kan. Lalu ada kursor sekular, kursor melalui 3 titik. Pilih 3 titik beda kursor. 1, 2, 3. Nah, ini titiknya. Lalu di sini ada ellipse. Pilih 2 fokus atau 1 titik pada ellipse. Ellipse ini ya teman-teman. Lalu ada hiperbola. Pilih 2 titik fokus atau 1 titik pada hiperbola. Nah, ini hiperbolanya ya teman-teman. Lalu di sini juga ada sudut. Kalau untuk kita mencari sudut itu pilih 3 titik atau 2 garis. Nah, di sini juga sudah ada nilainya sama seperti di SMOS kemarin. Dan sendiri sudut dengan ukuran tertentu. Pilih titik membuat kaki titik sudut dan masukkan sudut. Nilainya juga sudah ada ya teman-teman. Ada kemiringan. Pilih garis. Nah, kemiringannya itu adalah 0,07. Lalu di sini juga ada refleksi objek pada garis, ada refleksi objek pada titik, ada refleksi titik pada lingkaran, ada rotasi objek melintari titik dengan sudut, ada translasi objek oleh vektor, ada dilasi objek dari titik oleh vektor. Nah, misalkan refleksi objek pada garis. Pilih objek yang akan dicerminkan, kemudian garis cerminnya. Nah, cerminnya yang F ya teman-teman. Lalu ini juga refleksi objek pada titik. Jadi objek yang akan dicerminkan, kemudian titik pusat. Nah, kita membuat garis lagi ya. Nah, ini cerminannya teman-teman. Nilainya juga sudah ada ya, miringannya juga ada. Lalu di sini ada tuh bocoran ABC trace, sisipkan gambar. Kita bisa masukkan gambar, sifat tombol, kontak central untuk menyampaikan atau menunjukkan objek. Terus masukkan, ada bisa tampilan grafik. Terus di sini juga ada perbesar, perkecil, tampilan sebagian objek, tampilan mulai tentang tampilannya dan hapus. Nah, selanjutnya di sini ya, di titik 3 ini ada tampilan grafik 3 dimensi. Nah, sama aja seperti di grafik 2 dimensi, di mana di atasnya ini terdapat tools-toolsnya atau alat-alatnya. Di sebelah kiri ini ada nilai fungsi, untuk kita memasukkan nilai fungsi di sini. Lalu di tengah-tengah ini ada grafik 2 dimensi yang tadi ya. Nah, yang sebelah kanan ini grafik 3 dimensi. Nah,
Di sini juga ada titik baru, titik pada objek, perpotongan, titik tengah atau pusat, gunakan atau lepaskan titik. Di sini juga ada garis melalui titik, garis antara dua titik, garis kemiringan dengan panjang tetap, sinar melalui titik, vektor antara dua titik, dan vektor dari titik. Jadi kalian bisa mencari soal 2 dimensi atau 3 dimensi ini melalui aplikasi GeoGebra. Jadi bisa mencari jawabannya di aplikasi GeoGebra ini. Selain ada yang 2 dimensi, GeoGebra ini ada yang 3 dimensi. Bisa ada poligon, segi dan beraturan. Lalu di sini ada lingkaran suku X. Lalu di sini ada memotong dua permukaan. Di sini juga ada bidang 3 titik, warna, bidang tegak lurus, bidang sejajar. Lalu di sini ada piramida, prisma, paksa, dan piramida lucu. Banyak ya teman-teman. Di sini juga ada bola melalui pusat titik, melalui pusat dan jari-jari. Di sini ada sudut. Lalu ada refleks atau objek plan, refleksi objek pada garis, refleksi objek sama aja seperti yang di 2 dimensi ya teman-teman. Lalu di sini ada ABC sisipkan, di sini ada rotasi tampilan grafik 3 dimensi. Coba kita membuat contohnya itu piramida. Pilih atau buat sudut poligon untuk alas, kemudian pilih atau buat titik di atas. 1, 2, 3. Nah, kita membuat titik di atas. Sudah saya salah membuat piramidanya ya teman-teman. Nah, ini bentuk piramidanya ya teman-teman. Mungkin tidak terlihat seperti piramida. Oh, kalian bisa mencoba sendiri nanti di rumah. Kalian ada bola dari satu titik, dari satu titik khusus kemudian titik pada bola. Terus ada bola di sini. Itu sama geser. Mungkin itu saja karena yang sudut juga sepertinya sama seperti di posisi ini di sini di 2 dimensi. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan video ini. Dan lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat tutorial-tutorial yang lainnya ya teman-teman. Sekian.